Film akan bercerita tentang sepasang suami istri, Tori dan Kyle Breyer, yang telah lama menikah namun tak kunjung dikaruniai anak. Suatu malam ketika mereka lagi pemanasan, tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh di hutan depan rumah mereka. Ya, itu adalah sebuah pesawat luar angkasa yang ternyata di dalam pesawat tersebut ada seonggok bayi yang lucu. Merasa ini adalah anugerah dari langit, Tori dan Kyle membesarkan anak itu dan memberinya nama Brandon. 10 tahun kemudian, Brandon sudah beranjak remaja dan sudah kelas 2 SMP. Pagi itu, Tori akan membangunkan Brandon untuk siap-siap berangkat sekolah. Tapi Brandon tidak ada di kamarnya. Tori lalu mencarinya hingga Tori menemukan Brandon sedang ada di gudang. Di sekolah, saat bu guru sedang menjelaskan pelajaran, Brandon malah sibuk membuat simbol-simbol aneh di kertas. Namun yang mengejutkan adalah saat dia ditanya sama gurunya, Brandon bisa menjawab dengan sangat detail. Karena kejeniusannya ini, justru Brandon malah dibully sama teman-temannya, kecuali hanya Kathleen saja yang memujinya. Malam harinya seperti biasa, Tori mengisi waktu dengan melukis, dan di kamarnya Brandon sudah tidur. Dalam sunyinya malam, terlihat cahaya merah dan terdengar sesuatu yang aneh dari dalam gudang. Lalu tiba-tiba, Brandon pun terbangun dari tidurnya dan keluar lewat jendela. Tori yang mendengar suara berisik memeriksa dan sekilas dia melihat sekelebat bayangan. Tori lalu memeriksa ke gudang dan ternyata setelah Brandon kembali tidur, Kyle terbangun dan bertanya, "Ada apa?" Tapi Tori hanya bilang jika Brandon tidur sambil jalan. Pada suatu pagi, Brandon diminta oleh Kyle untuk memotong rumput, sementara dia sendiri akan ke toko membeli bibit tanaman. Brandon berusaha menyalakan alat pemotong rumput, namun tak kunjung menyala sampai Brandon jengkel dan tanpa dia sadari, dia melempar alat itu dengan sangat jauh sekali. Dia sendiri merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Brandon pun lalu mencoba memasukkan tangannya ke dalam gunting pemotong rumput dan kebetulan malam itu adalah ulang tahun Brandon yang ke-12. Paman Brandon yang bernama Noah dan istrinya yang bernama Mary ikut hadir di sana. Ketika mereka ngasih kado senapan angin, Kyle tidak membolehkannya karena Brandon masih bocil 12 tahun. Brandon jadi emosi dan responnya sangat di luar dugaan. Tori dan Kyle membahas sikap Brandon yang menurut Tori itu wajar saja karena Brandon dalam masa-masa puber. Maka dari itu, Kyle berencana akan mengajak Brandon dan Tori untuk camping di luar agar hubungan mereka semakin dekat. Ketika akan berangkat, Tori mengambilkan jaket Brandon dan menemukan gambar-gambar wanita seksi di bawah kasurnya. Namun yang jadi masalah, Tori juga menemukan adanya foto-foto organ manusia. Di perkemahan, sambil berburu rusa, Kyle menasehati Brandon soal masa puberitasnya, tentang munculnya suatu hasrat yang dalam batas wajar, dan juga bagaimana dia dapat menemukan orang yang tepat untuk dicintai. Dan pada malam harinya, Brandon diam-diam pergi ke rumah Kathleen, teman sekelasnya yang dia sukai. Brandon berniat mendekatinya karena merasa dialah wanita yang pantas untuk dicintai. Kathleen menjerit ketika menemukan ada orang di balik tirai. Ibunya Kathleen yang bernama Erica memeriksa, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Sementara itu, di perkemahan, Tori dan Kyle panik karena Brandon yang hilang. Tapi tiba-tiba, dia muncul di belakang Tori. Tori pun merasa ada yang aneh dengan anaknya dan curhat kepada Mary yang merupakan seorang guru BK. Mary mengatakan kalau itu hal biasa, efek dari puberitas. Dan ketika Tori akan mengajak Brandon pulang, dia sempat melihat Brandon sedang menggambar simbol-simbol aneh di bukunya. Dan malam itu, Kyle mendengar suara ayam yang berisik di kandang. Dikira karena diganggu oleh serigala, tapi saat dia memeriksanya, rupanya ada Brandon yang lagi senyum-senyum sendiri melihat ayam. Kyle merasa aneh dengan tingkah laku anaknya ini dan mengajak Brandon untuk tidur kembali. Di tengah malam, lagi-lagi Kyle mendengar suara ayam yang berisik, tetapi kali ini
kandang dalam kondisi terbuka dan semua ayam mati tercabik-cabik. Kyle membangunkan Tori untuk melihatnya, dan di sana Tori berkata mungkin itu ulah musang atau serigala. Namun Kyle sangat yakin itu adalah ulah Brandon, karena serigala atau musang nggak mungkin bisa membuka kunci kandang. Tori tidak terima dan menganggap pikiran Kyle yang menuduh Brandon terlalu berlebihan. Keesokan harinya di sekolah, pas pelajaran olahraga, Brandon dan teman-teman kelasnya diminta oleh gurunya untuk menangkap tubuh temannya untuk membangun kerjasama. Dan saat giliran Brandon didorong ke arah Caitlin, Caitlin menghindar dan Brandon pun terjatuh. Dan sebagai hukumannya, Pak Guru menyuruh Caitlin membantu Brandon berdiri. Akan tetapi, Erika tidak terima anaknya diperlakukan seperti itu. Dia memaksa polisi agar menangkap Brandon. Tapi polisi berkata, keputusan ada di kepala sekolah. Erika tidak terima dan terus saja memaki-maki Brandon. Sesampainya di rumah, Tori pun akhirnya jujur pada Kyle jika waktu itu Brandon tidak tidur sambil berjalan, melainkan pergi ke gudang dan mencoba membuka ruangan yang terkunci yang selama ini mereka rahasiakan. Kyle pun mengingatkan Tori, bagaimanapun Brandon bukanlah manusia karena dari kecil dia tidak pernah terluka sedikit pun. Malam itu Tori browsing peristiwa saat hari jatuhnya Brandon ke bumi. Sedangkan Brandon kembali mendatangi ruangan yang terkunci tersebut dan dia berhasil membukanya. Tori yang melihat cahaya merah dari gudang langsung panik dan berlari mendatanginya. Ternyata isi ruangan tersebut adalah pesawat luar angkasa yang mereka sembunyikan. Terlihat tangan Brandon yang akhirnya terluka untuk pertama kalinya karena tersayat besi dari pesawat tersebut. Disinilah akhirnya Brandon bertanya siapa dia sebenarnya. Dan Tori akhirnya mengatakan kebenaran bahwa Brandon bukanlah anak adopsi, melainkan anak yang jatuh dari luar angkasa. Tapi Brandon gak bisa menerima kenyataan tersebut. Brandon kembali mendatangi Caitlin untuk meminta maaf. Tapi Caitlin bilang jika ibunya melarang bicara dengan Brandon. Dan dengan santai Brandon berkata, aku akan mengurus ibumu. Lalu Brandon pun pergi dan menaruh bunga di meja Caitlin. Malam itu Erika, emaknya Caitlin, masih beres-beres restoran. Lampu mulai berkedip-kedip dan di jendela penuh dengan coretan-coretan simbol aneh. Lalu keesokan harinya Brandon bangun kesiangan. Ternyata ekspresi Brandon sama sekali tidak merasa bersalah setelah membunuh Erika. Pagi itu sheriff memeriksa restoran karena menurut laporan Erika menghilang dari semalam dan tidak ditemukan mayatnya. Di sini Pak Sheriff kemudian menemukan simbol-simbol aneh di kaca. Karena insiden Brandon meremukkan tangan Caitlin tempo hari, akhirnya dia diwajibkan masuk kelas konseling bersama tantenya Mary. Mary menanyakan bagaimana perasaan Brandon setelah kejadian itu, tetapi responnya seperti orang yang tidak bersalah sama sekali. Malam itu Mary sendirian di rumah, karena suaminya Noah lagi main biliar sama Kyle dan baru OTW pulang. Lampu di rumah Mary berkedip-kedip dan sensor halaman rumahnya terus menyala. Sampai akhirnya pintu digedor. Yang ternyata itu adalah Brandon yang menyinggung soal Mary yang akan melaporkan perkembangannya kepada orang tuanya dan juga polisi. Brandon memperingatkan Mary agar mengurungkan niatnya itu karena itu tidak baik baginya. Karena hari sudah malam, Mary pun meminta Brandon agar segera pulang. Tetapi baru saja dia masuk rumah, lagi-lagi sensor menyala. Karena mengira sensornya rusak, Mary pun memutuskan untuk tidur. Tetapi ternyata Brandon sudah menyelinap masuk ke dalam rumahnya dan berniat akan membunuh Mary. Untunglah Noah datang tepat waktu dan menemukan Brandon yang sembunyi di dalam lemari. Noah sangat marah dan akan menemui Tori dan Kyle saat itu juga. Namun di perjalanan, mobilnya tiba-tiba saja mati sampai akhirnya di rumah, Tori dan Kyle sangat panik karena Brandon yang gak pulang-pulang dari sekolah.
Lalu tiba-tiba Brandon pun datang dan membawa kaosnya yang tentunya ada bekas darah Noah. Brandon beralasan tadi dia habis latihan bola. Dan anehnya dia tidak mau bajunya dicucikan oleh Tori. Tori dan Kyle tahu kalau Brandon berbohong. Dan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan saking kepikirannya, Kyle sampai mimpi buruk. Setelah mendapat kabar kematian Noah, Tori dan Kyle langsung ke rumah sakit menemani Mary. Dugaan polisi, Noah meninggal disebabkan karena mabuk, akhirnya kecelakaan. Sampai akhirnya mereka tahu jika semalam Brandon sempat mampir ke rumah Mary. Mengetahui hal tersebut, Kyle menduga Brandon lah yang telah mencelakai Noah. Ditambah lagi Brandon yang ekspresinya lempeng sekali ketika diberitahu kematian Noah. Sama sekali tidak terlihat rasa empati dalam dirinya. Ketika Brandon lagi mandi, diam-diam Kyle mencari baju yang tadi tidak mau diperlihatkan oleh Brandon. Dan akhirnya dia menemukannya. Dan memang ada bekas darah di sana. Kyle lalu memperlihatkan kaos itu kepada Tori, yang di sana ada noda darahnya. Dia semakin yakin Brandon lah pelaku pembunuhan Noah dan juga hilangnya Erika. Tetapi Tori tetap membela anaknya. Karena menurut Tori, tidak mungkin anak 12 tahun bisa melakukan pembunuhan, apalagi kematiannya dibuat seolah-olah seperti kecelakaan. Di kantor polisi, Sheriff Deaver melihat-lihat foto dari TKP dan menemukan suatu pertanda, yaitu adanya simbol aneh di setiap TKP. Malamnya, Kyle meminta maaf atas perkataannya sebelumnya kepada Tori. Kyle berencana akan mengajak Brandon jalan-jalan berdua, agar hubungan mereka bisa membaik. Keesokan paginya, Kyle mengajak Brandon jalan-jalan dan quality time bersama di dalam hutan untuk berburu rusa. Tetapi ternyata Kyle berniat untuk membunuh Brandon. Tapi peluru sebesar itu sama sekali tidak dapat melukai Brandon. Karena panik dan takut, Kyle pun langsung lari secepat mungkin. Tetapi naas, Brandon pun langsung membunuhnya. Sementara itu polisi mendatangi rumah Tori dan menunjukkan simbol aneh yang ditemukan di TKP. Pak polisi ini menebak simbol itu adalah BB, inisial dari Brandon Breyer. Dan dalam hatinya, Tori mulai percaya bahwa memang Brandon lah yang telah melakukan pembunuhan itu. Akan tetapi, Tori tetap berusaha untuk melindungi anaknya dan sok-sokan tidak pernah melihat simbol tersebut. Dan setelah polisi pergi, dia langsung memeriksa kamar Brandon dan ditemukanlah buku-buku yang berisi simbol-simbol tersebut. Dan dia juga menemukan gambar semua pembunuhan yang telah dilakukan. Tori pun langsung menelpon suaminya untuk memperingatkan bahwa bahaya bersama Brandon. Tetapi sayangnya itu sudah terlambat. Dan malah Brandon lah yang mengangkat teleponnya. Ternyata Brandon sudah kembali pulang dan mulai menghancurkan seisi rumah. Tori pun langsung menelpon 911 untuk meminta bantuan. Lalu, sheriff dan anak buahnya pun datang. Tapi sekarang giliran Tori yang diincar. Di sini Tori teringat jika Brandon hanya bisa terluka oleh pesawat yang ada di gudang. Saat Tori akan mengambil potongan besi yang ada di pesawat tersebut, dia menemukan mayat Erika di sana dengan kondisi sebagian organnya telah hilang. Tori pun memanggil-manggil Brandon, sampai akhirnya Brandon mendatangi ibunya. Perlahan Tori mendekati Brandon sambil terus mengatakan jika dia selalu menyayangi Brandon dan percaya masih ada kebaikan di dalam dirinya. Tori lalu memeluk Brandon dan berniat akan membunuhnya. Akan tetapi dengan santai Brandon menjatuhkan Tori. Tak lama, terlihat pesawat yang melintas dan Brandon menjatuhkan pesawat itu tepat di atas rumah mereka. Sehingga terkesan kedua orang tuanya tewas karena rumahnya hancur ditabrak oleh pesawat. Setelah itu dunia digegerkan oleh sosok misterius yang mulai menghancurkan dunia dan selalu ada simbol aneh di setiap kejadian.
Gimana? Kalian sudah kesal belum sama Brandon? Ya, semua pembunuhannya dimanipulasi hingga seperti kecelakaan. Luar biasa psikopatnya. Dan film pun berakhir dengan ending yang sangat menjengkelkan. Oke sobat semua, sampai jumpa pada video selanjutnya. Cus.